Salam Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Saya berada di satu lokasi strategis di Tangerang, di mana penghuninya kebanyakan orang-orang kaya, dan satu rumah di sini sekitar berharga 18 miliar sampai 60 miliar rupiah. Itu hanya sekedar rumah, dan mereka juga punya aset-aset usaha-usaha bisnis yang besar, sehingga ada ratusan miliar yang mereka miliki, dan sekarang berada di dalam situasi pandemi COVID-19 dan juga berada dalam krisis ekonomi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka karena situasi ekonomi yang bergeser ini, saudara-saudara. Tetapi saya percaya bahwa mereka sedang bergantung kepada uang, mereka sedang bergantung kepada bisnis mereka. Kalau bisnis mereka bermasalah, uang mereka bermasalah, maka mereka juga pasti akan mengalami satu krisis rohani dan juga krisis psikologi dan juga krisis-krisis yang lain. Saya membaca di beberapa informasi lewat internet bagaimana orang-orang kaya, contohnya seorang kaya yang berada di Rusia yang bunuh diri, lompat dari lantai 4 dan kemudian mati, meninggal karena dia habis harta bendanya karena kebangkrutan. Walaupun dia bermain di bidang properti, tetapi dia sulit sekali untuk keluar daripada jeratan keuangan hutang yang begitu besar. Saya juga membaca di internet ada orang bernama Aldo Mikle juga pun dari Jerman, yang termasuk orang terkaya di Jerman, itu pun menabrakkan diri ke kereta oleh karena keberangkutan, dan dia tidak bisa kuat lagi menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang begitu berat. Saudara-saudara, uang bisa membawa kita sukses, tetapi uang juga bisa membawa nyawa kita, dan kita tidak bisa menghargai nyawa kita. Karena keadaan seperti itu, orang-orang berusaha mencari duit, tetapi kalau tidak dapat duit, mereka depresi dan mereka bisa meninggal, mereka bisa bunuh diri, seperti contoh-contoh orang kaya. Saudara, apakah orang-orang kaya bisa hidup 5 juta rupiah per bulan? Orang-orang kaya bisa hidup 10 juta per bulan? Saya pikir mereka tidak bisa memiliki kekuatan untuk menghidupi hidup dengan 10 juta atau 5 juta. Tapi kalau ada beberapa orang yang hidup bahagia, mereka hanya hidup 100 ribu per bulan, tapi mereka bisa berbahagia. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, situasi pandemi ini, COVID-19 ini, membuat krisis ekonomi global terjadi di mana-mana. Di mana kita orang yang bersandar pada ekonomi, kepada keuangan, itu bisa mengalami krisis, dan mereka bisa depresi, dan mereka bisa bunuh diri. Dan mereka bersandar pada keuangan, bersandar pada keuangan mereka dan harta benda mereka. Kalau harta benda mereka tiba-tiba turun gratis, dan mereka tidak lagi menghargai nyawa, dan mereka bisa membunuh diri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus bergantung kepada penyertaan Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada kekuatan uang, uang habis, saudara bisa membunuh diri. Karena itu saudara, saya lihat dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17, di mana Tuhan memelihara Elia dan Tuhan memelihara janda yang Sarfat. Dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan pagi dan sore kepada Nabi Elia pada waktu Nabi Elia berada di Sungai Kerit, di mana tidak ada makanan apapun. Tetapi penyertaan Tuhan tidak tergantung pada uang, penyertaan Tuhan tidak bergantung pada bisnis, tapi penyertaan Tuhan bergantung kepada kuasa Tuhan yang Tuhan beri dalam penyertaan kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Elia mendapatkan penyertaan, dan Tuhan mengirim berkatnya dengan cara di luar masuk akal kita, yaitu Dia memberikan burung gagak, memberi makan daging dan juga roti tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan memerintahkan kepada seorang janda untuk memberi makan kepada Nabi Elia, di mana dia hanya memiliki sedikit tepung, segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi Tuhan bisa memberkati tepung yang sedikit dan minyak sedikit untuk bisa dimakan 3 tahun 6 bulan dalam musim kekeringan yang dialami pada orang-orang Israel pada waktu itu. Saya mau berkata pada saudara, bergantung kepada sumber berkat, jangan bergantung pada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang saudara dapat dalam kehidupan saudara. Karena berkat yang saudara dapat di dalam kehidupan saudara, bisa lihat keuangan itu sementara dan bisa saja lenyap dalam 1-2 hari. Tapi kalau saudara berpegang pada berkat yang sumber daripada Tuhan, maka berkat itu ada kekal abadi. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan menyertai saudara dengan belas kasihan dan penuh kasih. Dia menciptakan segala bumi dan isinya untuk memberikan kepada saudara. Dan semua ini bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saya berdoa dalam krisis pandemi ini, kita tetap kuat dan bergantung bukan pada kekuatan diri sendiri, kekuatan bisnis, kekuatan uang, tapi bergantung kepada kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan cara Tuhan, kadang-kala di luar logika kita. Tapi marilah saudara-saudaraku, kita bergantung kepada sumber berkat, jangan bergantung pada berkat jasmani yang sementara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.